Sekitar pukul 7 pagi pada tanggal 10 Mei tahun 2013, kepolisian Jiangsu mendapatkan laporan dari salah seorang warga masyarakat yang mengatakan bahwa dirinya telah menemukan mayat yang mengambang di sebuah danau buatan di sekitar area industri kota setempat. Polisi yang mendapati laporan demikian kemudian langsung bergegas menuju lokasi yang disebutkan oleh si pelapor sebelumnya. Para penyidik dan juga tim forensik yang kini tengah berada di danau buatan tempat mayat ditemukan kemudian segera mengevakuasi jenazah dan juga memeriksa danau tersebut sesuai dengan prosedur. Dalam pemeriksaan awal itu, pihak penyidik melihat perhiasan dan barang-barang berharga milik korban seperti tas dan juga uang tunai serta motor listrik masih di dalam danau buatan. Hal ini mengisyaratkan bahwa kematian korban ini bukanlah karena perampokan yang berujung kematian. Setelah pemeriksaan awal itu, tim forensik kini yang mengambil alih untuk melakukan pemeriksaan awal mereka. Dalam pemeriksaan awal tersebut, pihak forensik menyatakan bahwa korban merupakan seorang wanita yang berusia sekitar 27 atau 28 tahun. Kemudian, untuk waktu kematian sekitar pukul 9 atau 12 malam. Di satu sisi, polisi yang kini masih berada di danau buatan tempat mayat ditemukan kemudian memeriksa danau tersebut yang kini telah mereka simpulkan sebagai TKP. Namun sampai sejauh ini, para penyidik masih tidak menemukan alat bukti penting di danau tersebut. Oleh karena itulah mereka kini fokus untuk menemukan identitas dari jenazah wanita yang telah mereka amankan itu. Di tengah pencarian pihak kepolisian tersebut, sekitar pukul 4 sore, polisi kembali menerima pengaduan dari seorang pria yang bernama Li. Pada saat itu, Li mengatakan bahwa istrinya yang bernama Liao telah menghilang sejak kemarin, tepatnya pada tanggal 9 Mei. Menurut Li, pada tanggal 9 itulah ia terakhir melihat Liao. Sang istri pada saat itu berpamitan kepada dirinya akan berjalan-jalan sebentar menggunakan motor listrik yang baru saja Li beli sebagai hadiah untuknya. Pada hari itu, Li tidak merasakan keganjilan apapun karena ia merasa Liao memang harus lebih sering mengendarai motor listrik tersebut agar bisa lebih mahir menyetir. Polisi di satu sisi merasakan adanya sesuatu dalam laporan Li tersebut. Mereka kemudian meminta Li untuk menunjukkan foto istrinya yang menghilang itu. Namun ketika polisi kini tengah melihat foto yang sebelumnya ditunjukkan oleh Li itu, polisi seakan tidak percaya manakala melihat kemiripan wajah istri Li dengan jenazah yang mereka temukan di danau buatan sebelumnya. Oleh karena itulah, polisi kemudian meminta Li untuk mengidentifikasi jenazah yang kini tengah mereka amankan itu. Dan benar saja ketika Li melihat jenazah tersebut, tubuh pria 30 tahun ini langsung ambruk. Sambil menangis, ia mengatakan bahwa jenazah tersebut adalah Liao istrinya. Setelah ia kini mulai bisa diajak untuk berbicara, polisi kemudian mengajak Li untuk melihat barang-barang milik Liao yang sebelumnya telah diamankan oleh polisi. Pada saat itu, Li menanyakan kepada polisi perihal ponsel Liao. Sebelum meninggalkan kantor polisi, Li bahkan bersikeras kepada polisi agar mereka segera menemukan ponsel milik Liao.
Li bahkan tidak hanya meminta bantuan kepada polisi, ia juga mengadakan sayembara. Barang siapa yang bisa menemukan ponsel Liao, maka ia akan memberikan imbalan sebesar 2.000 yuan atau sekitar 4,5 juta rupiah. Dikala Li kini fokus untuk mencari ponsel Liao, polisi di sisi lain kembali mengunjungi TKP untuk mencoba mencari penyebab kematian Liao. Meskipun Li sebelumnya memberikan asumsinya kepada polisi bahwa istrinya kemungkinan terjatuh dari motornya karena ia belum fasih mengemudi, namun polisi tidak semudah itu untuk menyimpulkan demikian tanpa alat bukti yang jelas. Seperti yang diketahui sebelumnya, polisi kini di danau buatan tempat Liao ditemukan. Dalam titik ini, mereka kemudian mencoba mengukur kedalaman dari danau buatan tersebut. Dari sini polisi mendapati bahwa kedalaman danau hanya sekitar 140 cm, sedangkan tinggi badan Liao diketahui 160 cm. Lantas jika demikian, mana mungkin Liao bisa tenggelam dalam danau buatan ini? Jika Liao terjatuh dari motor dan kemudian terperosok ke dalam danau buatan itu, seharusnya Liao masih bisa berdiri dan menyelamatkan diri ke daratan. Dalam kebingungan mereka, polisi kembali teringat akan sepatu yang dikenakan oleh Liao. Sebelumnya polisi menemukan bahwa sepatu yang dikenakan oleh Liao dipenuhi oleh lumpur yang terdapat di dasar danau buatan ini. Lantas, jika Liao tenggelam akibat kecelakaan, logikanya Liao tidak akan sanggup berdiri cukup lama di danau tersebut. Mengingat sepatu Liao dipenuhi oleh lumpur yang cukup banyak yang mengindikasikan ia cukup lama berdiri di danau buatan ini. Oleh karena penemuan-penemuan itulah, polisi kini kemudian mengeliminasi kemungkinan Liao meninggal akibat kecelakaan. Namun untuk bisa membuktikan bahwa Liao dibunuh masih membutuhkan proses penyelidikan yang panjang. Oleh karena itulah, polisi kini mulai mencari tahu tentang seluk-beluk kehidupan pribadi Liao. Namun sebelum itu, polisi kini nampaknya mendapat angin segar manakala Li melaporkan bahwa dirinya kini telah menemukan ponsel milik Liao. Obsesi Li untuk menemukan ponsel sang istri ini nyatanya sangat membantu polisi dalam proses penyelidikan. Kini setelah ponsel milik Liao berada di tangan polisi, para penyidik melihat di hari Liao meninggal, Liao melakukan panggilan telepon sebanyak 3 kali dengan nomor ponsel yang diketahui bukan merupakan nomor milik suaminya Li. Dari sini polisi kemudian mencari identitas si pemilik nomor ponsel tersebut yang selanjutnya diketahui dimiliki oleh seorang pria yang bernama Wei. Namun untuk menemukan Wei tidaklah semudah itu. Oleh karena itulah ketika polisi belum bisa meminta keterangan dari Wei, mereka kemudian mencoba meminta keterangan terlebih dahulu kepada adik perempuan Liao mengenai Wei ini. Dalam pembicaraan polisi dengan adik Liao, polisi mendapati bahwa seluruh keluarga mereka kenal dengan Wei. Yang mereka tahu Wei adalah teman dekat Li. Bahkan saking dekatnya, sekitar 10 hari belakangan, Li memberikan izin kepada Wei untuk tinggal bersama dirinya dan Liao. Namun sebelum polisi pergi, mereka masih penasaran dengan satu hal, yaitu apakah Liao memang selama ini diketahui tidak bisa mengendarai sepeda motor. Dengan santai adik Liao itu menjawab bahwa kakaknya sudah mahir mengendarai motor semenjak ia masih tinggal di desa bersama orang tua mereka. Dari sinilah polisi mulai merasakan kejelasan dalam penyelidikan mereka. Akan tetapi meskipun telah mendapatkan informasi tersebut,
Polisi hingga kini masih belum bisa menemukan keberadaan Wei hingga 1 bulan kemudian akhirnya kerja keras polisi membuahkan hasil. Karena kini Wei telah berhasil mereka amankan. Wei yang kini telah berada di ruang interogasi kemudian mengutarakan pengakuannya kepada polisi. Sambil menangis terseduh-seduh, ia mengucapkan betapa dirinya menyesali perbuatannya. Wei selanjutnya menceritakan bahwa dirinya dan Liao sebenarnya memiliki hubungan terlarang. Pada tanggal 9 Mei, Wei dan Liao sepakat untuk bertemu di danau buatan yang letaknya memang cukup terpencil itu. Setelah keduanya melakukan hubungan intim di semak-semak dekat dengan danau buatan, Wei kemudian membonceng Liao dengan motor listrik tersebut. Akan tetapi karena ia tidak bisa mengendalikan motor milik Liao itu, keduanya akhirnya terjatuh ke danau buatan. Dan Liao yang tidak bisa berenang tenggelam di danau buatan tersebut. Oleh karena ketakutannya menghadapi Li yang pastinya akan mengetahui perselingkuhannya dengan Liao, Wei sengaja tidak melaporkan kejadian tersebut ke polisi dan malah melarikan diri ke kampung halamannya. Dari sini polisi sebenarnya sudah mendapatkan pengakuan dari Wei. Namun polisi masih merasakan ada yang disembunyikan oleh Wei. Oleh karena itulah mereka berencana untuk tetap melanjutkan proses penyelidikan. Demi untuk keberlangsungan proses tersebut, polisi kemudian memberitahu Li suami Liao perihal perselingkuhan antara Wei dan istrinya itu. Namun reaksi Li sungguh di luar dugaan para penyidik. Li terlihat tidak menunjukkan adanya ekspresi keterkejutan atau rasa terpukul. Li malah seolah-olah mengacuhkan berita perselingkuhan istrinya itu dan malah kini mendesak pihak kepolisian untuk segera mengeluarkan surat keterangan kematian Liao. Pada titik ini, penyelidikan pun mengalami jalan buntu. Namun kembali polisi mendapatkan angin segar dari informasi yang diberikan oleh orang tua Liao. Setelah putri mereka meninggal dunia, orang tua Liao kemudian membereskan barang-barang Liao yang masih berada di rumah tinggal Li. Pada saat itu, ketika tengah mengemasi barang-barang Liao, mereka menemukan 2 polis asuransi atas nama Liao sebesar 4,5 juta yuan atau setara dengan 10 miliar rupiah. Polis asuransi ini tentu saja sangat mengejutkan. Lantaran nominalnya yang sungguh sangat besar dan terutama karena penerima manfaat setelah kematian Liao adalah Li suaminya. Setelah mendapatkan informasi demikian, polisi kini kembali menginterogasi Wei. Hal ini polisi lakukan karena mereka percaya bahwa Wei dan Li yang memang merupakan teman dekat semenjak di kampung halaman mereka pasti saling bercerita satu sama lain. Apalagi mengingat Wei juga sempat tinggal satu rumah dengan Liao dan Li. Polisi yang kini tengah bertatap muka dengan Wei langsung mengatakan tentang temuan mereka. Kini Wei yang dihadapkan dengan alat bukti tersebut dan juga setelah mendekam selama 1 bulan di balik jeruji besi, akhirnya pertahanan Wei runtuh juga. Ia kemudian mengakui bahwasannya dirinya dan Li memang bekerja sama dalam pembunuhan Liao. Dalam pernyataannya, Wei mengatakan bahwa ia sangat menghormati Li. Dirinya bahkan menganggap Li sebagai kakaknya sendiri. Oleh karena itulah ketika Li meminta bantuan kepadanya untuk menggoda Liao agar mau berselingkuh dengannya, Wei menyanggupi permintaan Li itu. Setelah mendapatkan pengakuan dari Wei, polisi kini bergegas untuk menangkap Li.
Setelah penangkapan Li inilah polisi mengetahui semua skema penipuan yang memang dirancang dengan rapi oleh Li. Yang membuat polisi sampai tidak habis pikir adalah bagaimana bisa laki-laki dengan gestur tubuh yang sopan dan wajah yang begitu lugu merencanakan kejahatan ini. Diketahui Liao berasal dari kota Bazhong, Provinsi Sichuan. Pada akhir tahun 2012, ia baru saja bercerai dari suaminya. Setelah perceraian itu, Liao kemudian memutuskan untuk pergi dari kampung halamannya dan memulai hidup baru di Changzhou, Provinsi Jiangsu. Tak lama setelah kepindahannya itu, Liao mendapatkan pekerjaan di Changzhou. Meskipun kini tengah disibukkan dengan pekerjaannya, namun nampaknya Liao merasa ada yang kurang dalam hidupnya. Setiap pulang bekerja, Liao merasa dirinya begitu sendiri. Dulu ketika menikah, selalu ada seseorang yang mendampingi dirinya. Namun kini ia menyadari bahwa salah satu konsekuensi terbesar dari perceraiannya adalah rasa kesepian yang begitu mendalam. Demi untuk mengatasi kesepiannya itu, Liao kini mulai aktif melakukan interaksi di media sosialnya. Ia pun bahkan sengaja mencari teman yang bertempat tinggal tak jauh dari tempatnya tinggal di laman sosial medianya. Pada saat inilah ia kemudian berkenalan dengan Li. Dalam perkenalan singkat lewat dunia maya itu, Liao merasa Li telah memberikan kesan yang baik terhadap dirinya. Oleh karena itulah, ketika baru beberapa hari berkenalan lewat sosial media, Liao setuju untuk bertemu dengan Li secara langsung. Awalnya Liao memang sempat ragu dan takut. Namun pada saat itu, Li langsung menunjukkan kartu identitasnya kepada Liao dan dengan gestur tubuh yang sopan, seketika Liao langsung merasa bahwa Li adalah pria baik-baik yang tidak memiliki niatan buruk kepada dirinya. Selanjutnya masih pada hari yang sama, keduanya kemudian memutuskan untuk mengobrol di suatu tempat. Dalam obrolan itu, Li menceritakan bahwa dirinya memiliki usaha kafe internet di Changzhou. Liao yang mengetahui bahwa Li bukanlah seorang pengangguran, kemudian mulai terbuka kepada Li. Keduanya pun akhirnya saling menceritakan pengalaman cinta mereka sebelumnya. Li sendiri ternyata juga pernah menikah. Namun akhirnya harus bercerai karena ketidakharmonisan dalam rumah tangganya. Mendengar Li memiliki kisah yang sama dengan dirinya, Liao pun semakin nyaman menghabiskan waktu dengan Li. Karena kenyamanan itulah, keduanya pun akhirnya mengobrol hingga larut malam dan kemudian Liao akhirnya setuju untuk menginap di rumah Li. Setelah malam yang bergairah dilalui oleh Li dan Liao, hubungan mereka kini dengan cepat melaju ke tahap yang lebih serius. Li yang begitu menggebu-gebu mengambil hati Liao, kemudian memberikan hadiah-hadiah mewah kepada Liao. Melihat Li begitu romantis dan memanjakan dirinya, Liao pada akhirnya setuju untuk menjadi kekasih Li. Kemudian di hari ke-8 setelah mereka resmi berpacaran, Li kemudian meminta Liao untuk menikahinya. Liao awalnya sangat terkejut dengan pinangan Li ini. Namun ketika Li menunjukkan keseriusannya dengan membawa Liao ke toko perhiasan untuk memilih cincin pernikahannya, Liao pun akhirnya menyetujui permintaan Li itu. Dalam benak Liao, ia dan Li memiliki masa lalu yang kurang lebih sama. Apalagi mengingat keduanya kini sudah tidak lagi muda. Oleh karena itu, Liao dengan sepenuh hati menerima pinangan Li itu. Tak lama setelah itu, keduanya pun mengunjungi orang tua Liao di Bazhong, Provinsi Sichuan.
Orang tua Liao yang melihat Li memiliki pembawaan yang santun tanpa ragu menyetujui pinangan Li terhadap Liao itu. Beberapa hari setelah pertemuan tersebut, tepatnya pada tanggal 13 Maret tahun 2013, Li dan Liao akhirnya resmi menikah setelah 15 hari keduanya pertama kali bertemu. Banyak orang yang mengenal Liao merasa iri dengan kisah cinta kilatnya ini. Selain Li dipandang sebagai laki-laki yang bertanggung jawab, ia juga memperlakukan Liao dan keluarganya dengan sangat baik. Namun yang tidak orang-orang tahu adalah Li benar-benar contoh nyata serigala berbulu domba. Semua yang ia lakukan kepada Liao itu hanyalah jebakan semata untuk mendapatkan yang ia mau. Semua itu langsung terlihat ketika Li dan Liao akhirnya tinggal satu rumah. Seperti yang diketahui, sesaat setelah menikah, Li dan Liao tinggal di rumah Li. Setelah menikah, Liao memutuskan untuk berhenti dari pekerjaannya dan fokus sebagai ibu rumah tangga. Karena Li memiliki bisnis kafe internet, ia setiap harinya harus meninggalkan rumah di pagi hari dan pulang larut malam. Karena jadwal bekerjanya itu, Liao sering tidak melihat Li pulang. Akan tetapi ketika keduanya pada akhirnya bisa saling bertatap muka di pagi harinya, Li seolah menghindari Liao. Ia bersikap sangat dingin dan kini bahkan tidak mau tidur satu ranjang dengan wanita yang baru beberapa hari ia nikahi itu. Liao di satu sisi kini merasa mulai tidak puas dengan sikap suaminya itu. Ia begitu heran mengapa ketika keduanya berpacaran, Li menunjukkan sikap yang sangat penyayang, namun kini setelah menikah, Li berubah 180 derajat. Namun Liao tidak bisa mengutarakan kepada Li. Ia pun hanya bisa menyimpannya dalam hati hingga pada suatu hari tiba-tiba saja Li mengajak pulang seorang laki-laki yang bernama Wei. Pada saat itu, Liao berpikir Wei hanya bertamu sebentar di rumah tinggalnya dengan Li. Namun hingga larut malam, Wei tidak kunjung pergi. Oleh karena itulah, Liao kemudian mempertanyakannya kepada Li. Li dengan santai mengatakan bahwa Wei akan membantunya menjaga kafe internet miliknya. Oleh karena itulah, Wei akan tinggal bersama dengan mereka. Liao tentu saja langsung meminta Li untuk mengurungkan niatnya itu. Namun Li kembali meyakinkan Liao untuk tidak perlu khawatir karena Wei adalah sahabat baiknya sejak kecil. Ia adalah satu-satunya orang yang bisa dipercaya. Mendengar Li mengatakan demikian, Liao tak bisa berbuat banyak. Setelah Wei tinggal di rumah tersebut, Liao awalnya merasa aneh karena Wei sangat jarang menjaga kafe internet milik Li. Apalagi ketika kini Wei tinggal di rumah mereka, Li malah lebih sering tidak pulang ke rumah. Namun lagi-lagi Liao tidak bisa berkeluh kesah kepada Li karena mereka sangat jarang bertemu. Pada saat Li seolah menghindar dari Liao inilah, Wei mulai menjalankan tugasnya. Wei kini mulai menunjukkan perhatiannya kepada Liao. Ia sering membantu pekerjaan rumah Liao dan tidak hanya itu. Ketika Liao sedang sakit, ia pun mengantarkan Liao untuk memeriksakan diri ke dokter. Perlahan-lahan karena sikap-sikap itulah, hati Liao mulai melunak kepada Wei. Ia pun kini semakin terbuka kepada teman suaminya itu. Tak jarang Liao sering curhat tentang kekesalannya kepada Li. Dan Wei pun selalu mendengarkan keluh kesah Liao dengan sabar. Karena kedekatan inilah, keduanya mulai memiliki hubungan spesial yang berujung pada perselingkuhan. Pada titik ini, Liao berpikir bahwa Wei adalah satu-satunya orang yang mencintai dirinya. Namun nyatanya ia salah besar.
Pasalnya semua yang Wei lakukan kepada Liao itu adalah perintah dari Li. Dalam keterangannya, Wei mengatakan bahwa Li menyuruhnya untuk berselingkuh dengan Liao dan kemudian membunuhnya karena diiming-imingi imbalan 500.000 yuan atau sekitar 1,1 miliar rupiah. Seperti yang diketahui, Li dan Wei adalah teman sejak kecil. Oleh karena itulah ketika Wei membutuhkan uang, ia seringkali meminta bantuan Li. Pada saat itu, Wei mengaku bahwa ia sangat membutuhkan uang. Oleh karena itulah, ia menyetujui permintaan Li tersebut. Wei kemudian menambahkan bahwa dirinya tak kaget apabila Li memiliki rencana seperti itu. Karena Li juga sangat membutuhkan uang untuk membayar hutang-hutangnya akibat hobinya bermain judi. Bahkan skema Li ini juga sempat ia lakukan kepada istri pertamanya namun gagal. Bahkan Liao sebenarnya bukan korban pertamanya. Sebelumnya Li juga mendekati beberapa wanita untuk ia nikahi. Namun tidak ada yang tertipu oleh Li hingga akhirnya Liao hadir di kehidupannya. Jadi skema yang dilakukan oleh Li adalah menikahi wanita manapun yang bisa ia dapatkan. Setelah itu, ia akan membelikan polis asuransi kepada istri barunya itu dengan nominal yang sangat tinggi. Setelah proses asuransi itu berjalan, Li kemudian akan meminta Wei untuk menggoda istrinya hingga pada akhirnya terjadi perselingkuhan. Setelah istri Li berselingkuh dengan Wei, Li akan meminta Wei untuk membunuh istrinya. Setelah kematian istrinya tersebut yang dibuat seolah-olah seperti kecelakaan biasa, Li akan mencairkan asuransi milik istrinya. Dan semua inilah yang terjadi kepada Liao. Liao akhirnya dibunuh oleh Wei di usia pernikahannya yang baru memasuki 2 bulan 5 hari. Wei membunuh Liao dengan cara menarik Liao ke dalam danau buatan dan kemudian menenggelamkan Liao. Meski pada saat itu Liao sempat berontak, namun ia tetap kalah tenaga dengan Wei. Setelah membunuh Liao, Wei kemudian membuang motor listrik milik Liao ke danau buatan agar terlihat seperti kecelakaan. Setelah kini semua terbongkar, Wei dan Li harus mempertanggungjawabkan perbuatan mereka. Pada tanggal 23 Januari tahun 2014, Kejaksaan Kota Changzhou menjatuhi hukuman mati kepada Li dan kemudian menjatuhi hukuman seumur hidup kepada Wei. Setelah kejadian ini, keluarga Liao masih menuntut uang asuransi ke pengadilan. Menurut orang tua Liao, merekalah yang berhak mendapatkan uang kompensasi dari asuransi yang telah dibeli oleh Li untuk Liao sebelumnya. Namun tuntutan itu ditolak oleh pengadilan. Bagaimana pendapat kalian tentang kasus ini? Silahkan tulis di kolom komentar. Namun sebelumnya, jangan lupa subscribe, like, and share. Sampai ketemu di kasus-kasus Channel House selanjutnya. Terima kasih. Bye.